Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yogyakarta, Minggu 22 Juni 2025, saya akan menyampaikan satu tema pembukaan rahasia firman Tuhan, bahwa dunia ini tidak akan hancur sebelum Israel bertobat dan dimeteraikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya berbicara mengenai kitab Wahyu, saudara jangan menjadi takut. Sebab memang ada hal-hal di akhir zaman yang berwujud malapetaka, berwujud wabah, peperangan dan lain sebagainya, dan itu harus disampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan hal tersebut, maka justru saya salah di hadapan Tuhan. Seperti di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23, kalau saudara membaca, di sana kalau Tuhan itu menyatakan bahwa akan ada malapetaka, akan ada peperangan, akan ada sesuatu yang membahayakan jemaat, maka seorang hamba Tuhan itu wajib untuk memberitakan hal tersebut tanpa dikurangi dan ditambahi. Demikian pula di akhir zaman ini, karena akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang wujudnya itu 21 malapetaka akhir zaman, maka ini harus saya sampaikan. Dan kalau saya menyampaikan mengenai hal-hal yang akan terjadi, kesulitan, bencana, peperangan di akhir zaman, itu bukan untuk menakut-nakuti. Karena setiap firman yang saya sampaikan itu ada solusinya. Bagaimana saudara bisa menang mengatasi masalah kehidupan, bagaimana saudara bisa berhasil tetap selamat ketika nanti perang-perang besar itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini setelah kita melakukan perjalanan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Rupanya kemudian terjadi sesuatu yang dahsyat, dan itu juga bukan kekuatan saya, bukan kekuatan saudara, tetapi itu kekuatan Tuhan yang mengiringi kegerakan yang kita kerjakan. Saudara, saat ini ada eskalasi besar perang di Timur Tengah ya saudaraku, tetapi sebesar apapun perang yang bermula dari bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitar, negara-negara sekitar, itu tidak akan membuat dunia ini hancur, tidak akan menghapuskan peradaban di dunia ini sebelum Israel itu bertobat dan dimeteraikan. Ini diperhatikan baik-baik. Jadi sebelum bangsa Israel itu bertobat dan dimeteraikan sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara, maka tidak akan ada sesuatu yang membuat dunia ini hancur. Saudaraku, masih dibatasi oleh Tuhan. Bahkan meterai yang keempat itu ketika penunggang kuda kelabu meluncur. Saudaraku, kuda kelabu dan penunggangnya itu meluncur, di mana itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai anak Allah, makhluk yang keempat di dalam bait suci Allah. Maka saudaraku, ketika kuda kelabu itu muncul, kemudian timbul peperangan di bumi, maka dibatasi oleh Tuhan bahwa yang akan terkena dampak dari peperangan besar itu hanya 1/4 dari wilayah di bumi. Jadi saudaraku, ada beberapa hal yang sangat penting yang secara detail dan kronologis ini telah ditulis dan ditetapkan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Yang pertama, saudara harus ketahui adalah kegerakan kuda putih. Ini adalah satu kegerakan di mana para hamba Tuhan, para jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi harus memiliki satu kesadaran, terbeban hatinya untuk pertobatan bangsa Israel. Ini kegerakan kuda putih sudah mulai kita kerjakan. Mengenai hasilnya, saudaraku, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kemarin yang kumpul di dalam
kegerakan yang sudah kita kerjakan itu sekitar 300 atau 400 dari suku keturunan Israel, tepat dan tempatnya adalah di Bethlehem karena itu tempat yang paling memungkinkan untuk kita berkumpul, dan karena di Bethlehem yang termasuk wilayah Palestina, ya terpaksa kita pakai bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sebetulnya kalau di wilayah Yerusalem, Israel bisa diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, tapi karena berada di wilayah yang merupakan wilayah Palestina, maka kita diterjemahkan di dalam bahasa Arab, ya saudaraku. Jadi setelah kegerakan kuda putih, dan ini hasilnya kita serahkan pada Roh Kudus. Kalau sekarang kemudian di sana ada kegerakan besar yang ternyata menjangkau jemaat-jemaat suku-suku di Israel, itu pekerjaan Roh Kudus, dan saya mendengar, melihat itu mulai terjadi, saudaraku. Dan sebetulnya kita masih ada satu agenda lagi, seminar dengan hamba-hamba Tuhan dari suku-suku di Israel yang nanti akan berkumpul, tetapi rupanya ini ada perang yang cukup dahsyat, ya. Tim kita yang berada di Israel mengatakan perang kali ini sangat dahsyat, sangat berat, saudaraku. Maka kita memohon Roh Kudus untuk membimbing waktu supaya kita bisa melaksanakannya tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, ada kegerakan kuda merah juga, saudaraku, di mana meluncurnya kuda merah ini juga sebetulnya beriringan dengan kuda putih tadi. Ini menimbulkan hilangnya damai sejahtera di bumi. Begitu kita selesai melakukan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel, ternyata di belakang kita, saudaraku, peperangan-peperangan, damai sejahtera itu terasa mulai dicabut dari muka bumi, saudaraku. Di Ukraina, kemudian Rusia, banyak tempat, bahkan terakhir kemudian meletus satu perang yang besar ini, saudaraku. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, setelah ada kuda merah, kemudian muncul kuda hitam. Kuda hitam ini, saudaraku, nanti akan menimbulkan dampak resesi dunia yang sangat besar dan parah, ya saudaraku. Jadi saudara harap bersiap-siap dengan ekonomi saudara, ya saudara yang memiliki berbagai macam investasi, saudara harus bisa selamatkan dengan cara yang bijaksana, supaya nanti ketika hal-hal besar ini terjadi, saudara tidak menjadi repot. Ya, kalau saudara nggak punya apa-apa, ya banyak berdoa supaya nanti Tuhan cukupi seperti janda Sarfat itu, saudara. Kemudian yang keempat yang kita perhatikan, ada kegerakan yang dahsyat dan luar biasa. Ini kuda kelabu. Terjadinya perang yang eskalasi konfliknya itu merambah sampai kepada 1/4 wilayah bumi, saudaraku. Secara manusia, saya nggak mau perang ini berkembang ke arah sana, ya saudaraku. Tapi kalau Roh Kudus ternyata menghendaki demikian juga tidak apa-apa, saudaraku. Tetapi ini secara daging saya nggak mau, saudaraku. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan masih banyak. Tapi kalau ini kehendak Roh Kudus, ya oke, tidak apa-apa, kita jalani saja, saudaraku. Dan yang harus kita ketahui bahwa semua pergerakan, baik kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, dan penunggangnya itu sebenarnya strategi untuk Tuhan itu menghimpit dan menjepit Israel, saudara, supaya Israel itu bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Israel memang orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu minoritas. Saya menyaksikan dengan mata kepala, juga tim menyaksikan bahwa mereka itu minoritas. Mereka bukan penguasa istana, bukan penguasa pemerintah, mereka juga bukan penguasa bait suci. Mereka berada di
satu kondisi yang terjepit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah untuk terjadinya pertobatan bangsa Israel, saya memberitahu saudara supaya Israel itu bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang dijanjikan, dan sebagai Juru Selamat. Saudaraku, maka perlu pergerakan 4 kuda dan penunggangnya itu pun menimbulkan korban, saudaraku. Jadi saudara, saya beritahu ya, kalau untuk menyadarkan, untuk mempertobatkan orang yang pintar, sudah pintar ditambah kaya, saudaraku, itu bangsa Israel, saudaraku, itu lebih susah. Saudaraku, makanya perlu dihimpit dengan munculnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Orang yang sudah pintar, kemudian kaya, sudah kemudian sehat, dikandani angel, saudaraku. Karena merasa aku sudah diberkati, aku sudah kaya, sudah punya macam-macam, saudaraku. Nah, untuk memberitahu yang sedemikian itu perlu himpitan, saudaraku. Makanya kita harus dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Bangsa Israel ini pun karena dia merasa pintar, teknologi semua berasal dari sana. Teknologi dalam bidang medis, kemudian IT dan lain sebagainya berasal dari sana. Kemudian orang-orang kaya di dunia juga berbasis sebetulnya keturunan dari 12 suku Israel itu, saudaraku. Nah, mereka itu sudah pinter, sudah kaya. Nah, ketika kita hendak mempertobatkan mereka dengan kekuatan apa, saudaraku? Maka Tuhan membenturkan bangsa Israel dengan kenyataan-kenyataan pahit. Dengan meluncurnya kuda merah, dengan meluncurnya kuda hitam, meluncurnya kuda kelabu. Kalau saudara melihat sekarang Israel seperti terhimpit ya, saudaraku, terkena rudal dus gitu, saudaraku. Ya, saudaraku, itu cara Tuhan. Bukan Tuhan nggak sayang sama Israel, tetapi supaya bangsa Israel itu angkat tangan, menyerah, dan mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dahulu disalibkan itu adalah Juru Selamat, adalah Mesias yang dijanjikan. Saudara, pergerakan dari 4 kuda dan penunggangnya itu kemudian menimbulkan korban juga yang tidak sedikit ya, saudaraku. Sehingga orang-orang percaya yang meninggal saat kegerakan kuda putih, kuda merah, itu selanjutnya disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah. Kita akan membaca meterai yang kelima. Ini orang-orang yang meninggal ketika mengiringi kegerakan ya, saudaraku. Jadi seperti kemarin ketika kita mau ke Israel, orang yang mendaftar, jemaat-jemaat yang setia mendaftar itu sudah banyak. Nah, ketika di pertengahan kita mau berangkat, ada yang meninggal, saudaraku, batal akhirnya. Saya yakin ibu tersebut masuk di dalam jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Ini selamat artinya, saudaraku. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan ketika kegerakan. Bahkan sekarang di dalam kegerakan ini, yang menyertai kegerakan ini kemudian sesuatu yang dahsyat, peperangan terjadi, dan itu banyak korbannya, saudaraku. Dan kalau itu korbannya orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, maka mereka disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah, dan itu banyak, saudaraku. Kita akan baca meterai yang kelima, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, dibaca Bu Tami. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Terus? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi? Ya, penguasa kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Terus? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Jadi korban dari
munculnya kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Mereka dari orang-orang percaya, mereka menjadi jiwa-jiwa di bawah mezbah, orang-orang yang selamat, tetapi posisinya di mezbah. Mezbah itu bukan mezbah dupa ya saudara, ini mezbah korban bakaran, artinya itu pelataran. Tetapi karena pelataran surga itu sudah bagus, luar biasa itu saudaraku. Jadi kegerakan untuk mempertobatkan Israel ini sangat berat saudaraku, sehingga Tuhan perlu menghimpit, perlu memukul Israel dan bangsa-bangsa sekitar dengan hukuman yang berat, yaitu salah satunya adalah meluncurnya 4 kuda dan penunggangnya. Saudaraku, tadi sudah saya sampaikan ya, ingat baik-baik, mempertobatkan orang pandai, orang kaya, ini saya catat di dalam pembukaan rahasia firman kali ini. Mempertobatkan orang pandai, orang kaya, orang sehat itu jauh lebih susah daripada mempertobatkan orang-orang yang bodoh, orang-orang miskin, orang-orang sakit. Saudaraku, kalau orang sakit begitu didoakan bertobat, percaya saudaraku. Tapi kalau orang pandai, kaya, sehat, itu jauh lebih susah. Itu kondisi bangsa Israel. Saudaraku, mereka itu pandai, kaya, sehat, sehingga ketika diberitakan mengenai Injil keselamatan susah. Dan di sana orang yang percaya Injil, sampai kemarin saya berkunjung ke sana, jumlahnya itu sangat sedikit, saudaraku. Nah, kalau sekarang kemudian terjadi arus pertobatan yang massal, itu karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, kondisi Israel itu begitu perfect ya saudaraku, pandai, pusat teknologi, kemudian juga kaya, banyak orang kaya yang tadi saya sampaikan, yang di dunia ini termasuk dalam bilangan orang-orang terkaya di dunia, merupakan keturunan dari Yahudi, keturunan dari bangsa Israel. Kemudian kualitas kesehatan di Israel itu juga cukup bagus. Sebelum perang meletus ya saudaraku, kita melihat udara di sana cukup bagus saudaraku, untuk air minum dan lain sebagainya itu bahkan tidak seperti di sini ya, keran itu langsung boleh bisa diminum dan itu memenuhi standar kesehatan. Tempatnya cukup bagus saudaraku. Untuk mempertobatkan orang pandai, kaya, sehat, yang sedang keliru jalan pikirannya, itu adalah sesuatu yang sulit. Mereka tidak bisa dinasihati dengan mulut, dengan ucapan ataupun tulisan, tetapi dengan keadaanlah mereka akan dipertobatkan. Maka Tuhan kemudian menetapkan meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Jadi meluncurnya keempat penunggang kuda itu dalam rangka mempertobatkan Israel. Mereka itu hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Sudah saya sampaikan, mereka itu bukan setan. Ya, meskipun penunggang kuda kelabu itu namanya maut dan kerajaan maut mengikutinya, atau disebut juga Thanatos dan Hades mengikutinya. Kemarin sudah saya terangkan kenapa namanya seperti itu. Karena hamba Tuhan ini dipinjami oleh Tuhan kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk mempertobatkan bangsa Israel yang pandai, kaya, sehat, dan sedang keliru jalan pikirannya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mudah. Mereka tidak bisa dinasihati dengan ucapan mulut ataupun dengan tulisan bahkan, tetapi dengan keadaanlah mereka akan dipertobatkan. Maka Tuhan menetapkan meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Itu pun tidak mudah, bahkan begitu beratnya proses ini, maka membuat para tokoh kegerakan itu seperti habis kesabarannya. Ya, saya kemarin ingat ucapan Presiden Trump, saya habis kesabarannya saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 7 ayat 1
sampai 8. Dibaca Ibu Tami. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Amin. Saya terangkan dahulu, saudaraku. 4 malaikat ini menunjuk kepada sebetulnya penunggang kuda tadi. Penunggang kuda putih, merah, hitam, dan kelabu. Yang mereka memiliki visi untuk pertobatan Israel. Tetapi karena Israel itu begitu bandel, begitu keras, begitu alotnya untuk pertobatan bangsa Israel ini, saudaraku, sampai tokoh-tokoh itu seolah-olah merasa putus asa dan ingin cepat-cepat menghabisi. Saudaraku, cepat selesai begitu, saudaraku. Cepat. Dan Tuhan Yesus datang, cepat ledakkan bom dan lain sebagainya. Saudaraku, nah, saya jadi ingat kemarin perkataan Presiden Trump itu ya, habis kesabaran saya. Untung dia tidak menggunakan nuklir, tapi cuma bom yang berskala lebih kecil dan presisi yang dibawa oleh pesawat apa itu B-2 Spirit ya, itu menargetkan target-target yang kecil saja meskipun penetrasinya itu dalam. Saudaraku, jadi masih bisa ditahan emosinya ini, saudaraku, karena memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi sebelum terjadinya pemeteraian bangsa Israel bertobat secara massal, di dalam jumlah secara hurufiahnya 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, maka saudaraku, bumi ini tidak akan terjadi perang yang begitu dahsyat dan membuat bumi ini hancur. Dibatasi, saudaraku, masih dibatasi 1/4-nya saja nanti akan terkena dampak dari peperangan besar itu, saudaraku. Jadi di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, kepada penunggang kuda kelabu itu kekuatannya dibatasi supaya hanya boleh menghancurkan 1/4 dari wilayah bumi. Artinya eskalasi perang itu hanya sampai kepada 1/4 dari wilayah bumi. Saudaraku, artinya apa? Sebelum bangsa Israel ini dimeteraikan menerima Tuhan Yesus sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka belum akan ada perang yang membuat dunia ini kiamat. Saudara pahami ini baik-baik ya. Sebelum terjadi pertobatan massal bangsa Israel, kiamat itu belum akan terjadi, saudaraku. Hancurnya seluruh dunia ini belum akan terjadi, saudaraku. Dan berdampak pun itu dampaknya dibatasi 1/4 wilayah bumi nanti yang terkena dampak dari eskalasi perang yang ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Saudara, saya tidak berharap perang kali ini mengarah ke sana. Betul, ini secara manusiawi saya tidak berharap seperti itu. Tetapi kalau pada kegenapannya ternyata mengarah ke sana, ya kita serahkan pada Roh Kudus. Seperti halnya kita kemarin ke Israel itu, saudaraku, terjadi pencurahan Roh Kudus luar biasa. Kemudian setelah itu juga terjadi pergerakan arus Roh Kudus yang mempertobatkan banyak sekali bangsa Israel, dan kita nggak bisa menghitung, saudaraku. Nah, hitungannya itu ada pada Tuhan. Dan kalau Alkitab, saudaraku, menulis 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Saudara, untuk terjadinya pemeteraian bangsa Israel, saudaraku, di tengah-tengah pemeteraian bangsa Israel itu memang terjadi perang yang memakan korban 1/4 wilayah dari bumi. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8 kemarin sudah saya khotbahkan di minggu yang lalu.
Saudaraku, jadi untuk mempertobatkan bangsa Israel yang kaya, yang sehat, bangsa Israel yang pintar, itu perlu himpitan. Makanya saudara, kalau ditegur oleh firman Tuhan, meskipun kita diberkati ya, saudaraku, diberkati dengan kekayaan, dengan nikmat, dengan berbagai macam kemuliaan surga, itu hendaknya kita mau rendah hati supaya kita tidak dihantam oleh keadaan. Ingat baik-baik, kalau saudara ingin supaya jalan hidup saudara tidak seperti bangsa Israel, harus bertobat tetapi dengan himpitan, dengan pukulan-pukulan, maka saudara harus dengar-dengaran suara Roh Kudus seperti kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Seperti juga ditulis dalam kitab Nabi Zakaria bahwa Tuhan itu begitu besar usahanya untuk Sion. Saudaraku, bangsa Israel itu sedang menolak kasih karunia Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan begitu besar usahanya untuk Sion. Saudara yang dikasih Tuhan, nah ketika Tuhan berusaha menyelamatkan Sion ini, rupanya bangsa-bangsa di sekitar ikut mempersalahkan Sion, mempersalahkan Israel. Oh, Israel memang jahat, Israel memang tidak karu-karuan, akhirnya ikut-ikutan mukul. Kemudian kemarin saya ibaratkan, kalau saudara itu punya anak kesayangan, anakmu sedang keliru, kemudian saudara nyelentik bahasa Jawanya, atau mencambuk lah, merotan anakmu itu, saudaraku, kemudian tetanggamu ikut mukulin anakmu. Itu yang terjadi pada bangsa Israel saat ini. Bangsa Israel memang sedang dicambuk Tuhan karena penolakannya terhadap Injil. Dihimpit kanan kiri selalu menghadapi berbagai tekanan, saudaraku. Itu karena bangsa Israel sedang dicambuk, sedang diselentik sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama bangsa Israel seperti sayang kepada anak yang paling disayanginya. Nah, tadi saya sampaikan kondisi bangsa Israel itu seperti itu. Seperti kita punya anak kita sedang keliru, kemudian kita cambuk, saudaraku, kita selentik, kita hajar sedikit, tetangga kita ikut mukulin anak kita. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel itu memang keliru karena tidak menerima Injil, karena tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan sedang mencambuk bangsa Israel. Tetapi bangsa-bangsa di sekitar ikut-ikutan nimbrung, mukulin, saudaraku, sampai babak belur. Tuhan marah. Itu di dalam kitab Nabi Zakaria, kalau saudara membaca ya. Kita akan membaca lanjut dari Wahyu pasal 7 tadi, ayat yang ke selanjutnya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Terus dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dan dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyur 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Amin. Jadi untuk mempertobatkan bangsa Israel yang jumlahnya menurut huruf fiah adalah 144.000, Tuhan mengadakan pembukaan 7 meterai. 7 meterai itu beberapa di antaranya isinya adalah kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Kuda putih sudah mulai kita kerjakan, saudaraku. Kuda merah juga mulai berjalan. Kuda hitam resesi mulai berjalan. Kuda kelabu pun mulai berjalan, saudaraku. Dan nanti kalau sudah berhasil pemeteraian bangsa Israel ini, bangsa Israel bertobat, maka yang disebut dengan rapture atau pengangkatan itu sudah dekat. Kemarin hal ini saya sampaikan juga ketika di Bethlehem, pastornya kebetulan
di sana dari suku Yehuda, ya, aslinya suku Yehuda, tetapi percaya Tuhan Yesus. Jadi luar biasa. Saudaraku, kita lihat eskalasi konflik dan geopolitik di Timur Tengah, ya. Bangsa-bangsa yang pro maupun yang kontra terhadap Israel itu mulai kehilangan kesabaran, saudaraku. Iran mulai kehilangan kesabaran, Israel sendiri juga mulai kehilangan kesabaran, bahkan juga Amerika mulai hilang kesabaran. Seperti yang terjadi kepada 4 malaikat yang bertugas di sini tadi. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Saudaraku, ini tokoh-tokoh tadi, penunggang kuda putih, merah, hitam, kelabu. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, ini juga disebut 7 bintang. Dan ini keempat dari 7 bintang tadi. 4 tokoh dari antara ke-7 bintang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang menunggu saat pertobatan bangsa Israel. Nah, pertobatan bangsa Israel itu bagaimana toh, saudaraku? Ini yang banyak orang keliru, saudaraku. Apakah dengan cara orang suku keturunan Israel berbondong-bondong pulang ke Israel? Apakah itu pertobatan Israel, saudaraku? Apakah dengan menegakkan kembali cara ibadah Taurat, seperti sembahyang di tembok ratapan, kemudian menyisipkan kertas-kertas doa di dinding tembok ratapan? Apakah itu yang disebut sebagai pertobatan Israel? Ataukah kerinduan membangun bait Allah yang ketiga? Apakah itu yang disebut pertobatan bangsa Israel? Bukan, saudaraku. Pertobatan bangsa Israel, saudaraku, itu bukan dengan aktivitas yang seperti tadi saya sampaikan. Orang keturunan suku Israel berbondong-bondong pulang ke Israel. Ngapain? Kalau mereka mau bangun bait Allah ketiga, malah keliru. Tapi kalau mereka pulang ingin menerima Tuhan Yesus, ini baru benar. Kalau mereka, saudaraku, mengadakan ritual-ritual kembali cara ibadah Taurat, sembahyang di tembok ratapan, menyisipkan kertas-kertas doa di dinding tembok ratapan, ingin membangun bait Allah ketiga, itu keliru loh, saudaraku. Tim yang kemarin ikut, yang diberi kesempatan juga ke tembok ratapan, saya pesan nggak usah nulis-nulis permintaan doa terus dimasukkan di situ, nggak usah. Karena itu tradisi yang justru harus tidak kita pakai, saudaraku. Kita datang ke sana itu untuk membawa Injil. Jangan malah kita ikut-ikutan mereka. Saudaraku, bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang, wah, ini bangsa Israel mau bangun bait suci yang ketiga, mari kita dukung. Ada yang dukung dengan uang miliatan atau bahkan emas berkilo-kilo, saudaraku. Ini keliru loh, saudaraku. Pertobatan Israel itu bukan seperti itu. Tetapi ketika Israel menerima Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, jadi aktivitas-aktivitas Taurat seperti berbondong-bondong pulang ke Israel, menegakkan kembali aturan Taurat, doa di tembok ratapan, saudaraku, justru itu bukan arus pertobatan, itu justru arus pembangkangan terhadap Injil, saudaraku. Maka kalau ada yang mendukung, saya sampaikan tadi, ibadah sistem Yahudi dari kalangan orang-orang Kristen, itu sungguh sesuatu yang salah. Apalagi kemudian mengumpulkan, memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah yang ketiga,
Saudaraku, itu sesuatu yang keliru dan tidak benar. Pertobatan Israel itu adalah ketika Israel menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memiliki doa seperti doanya murid-murid ketika di loteng Yerusalem, bukan seperti orang-orang yang berdoa di tembok ratapan. Injil itu seperti itu, saudaraku. Jadi mereka diharapkan tidak lagi berdoa di tembok ratapan di sinagog, tetapi ketika bangsa Israel itu hati dan pikiran mereka terbuka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan dan Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini kita masih ada pekerjaan lagi ya saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, seminar untuk hamba-hamba Tuhan di Israel. Nah, suasana begini, saudaraku, saya kemarin sempat berdoa pada Tuhan, gimana Tuhan, ini suasananya, ini perang berat, tidak hanya perang pinggiran-pinggiran, tapi ini perang berat dari pinggiran Israel, tengah Israel sampai berbagai tempat terkena sasaran rudal. Ini perang berat. Tuhan katakan, saudaraku, pada waktunya nanti akan ke sana lagi. Justru dengan ini, dengan kejadian-kejadian ini, mata hati bangsa Israel nanti akan terbuka dan mengerti bahwa Tuhan Yesus Mesias. Tuhan Yesus itulah Juru Selamat. Jadi dengan kejadian yang sekarang terjadi di Timur Tengah, itu merupakan cara Tuhan untuk menghimpit Israel, Israel yang pintar, Israel yang kaya, Israel yang sehat, yang kalau diberitahu dengan mulut susah, maka harus diberitahu dengan cara meluncurnya kuda merah, hilang damai sejahtera, meluncurnya kuda hitam, resesi dahsyat, munculnya kuda kelabu, saudaraku, terjadi perang besar yang menghimpit, hujan roket, saudaraku, hujan rudal, saudaraku. Itu membuat bangsa Israel nanti terjepit, kemudian angkat tangan menerima. Oh betul, Tuhan Yesus Juru Selamat. Saudaraku, jadi luar biasa rencana Tuhan. Jadi bersyukur siapapun yang dipakai Tuhan untuk pemeteraian bangsa Israel. Andai itu melalui orang Amerika, melalui Donald Trump, saya pun senang, saudaraku. Tapi apabila itu melalui kita, atas kehendak Tuhan, ya kita tetap harus berangkat untuk seminar di Israel. Nanti pada waktu Tuhan buka jalan, pada waktu Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Saudaraku, Israel sudah diberi shock terapi ibaratnya, sehingga hati mereka lebih mudah untuk dijamah oleh Roh Kudus. Jadi ini shock terapi, supaya mereka ngerti bahwa doa itu jangan di tembok ratapan gini-gini lagi, bahwa doa itu jangan selip-selipkan kertas di tembok ratapan lagi, tetapi bahwa doa yang benar itu adalah doa seperti ketika murid-murid di loteng Yerusalem, seperti orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, jadi Israel sudah diberi shock terapi sehingga hati mereka lebih mudah untuk dijamah. Roh Kudus, keangkuhan, kehebatan mereka sudah diluruhkan oleh Tuhan sampai nanti betul-betul angkat tangan dan menerima Tuhan Yesus. Terakhir kita akan membaca Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Dibaca, ikut kami. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Terus? Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka,
Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Saudaraku, jadi ini waktunya kita menunggu gelombang pemeteraian terhadap bangsa Israel. Dan ini secara spiritual, Roh Kudus juga sedang bekerja di sana. Kemarin sudah kita kumpulkan ratusan orang dari suku-suku di Israel, meskipun tempatnya di Bethlehem, ya. Saudaraku, dari beberapa ratus, 300 atau 400 orang itu, mereka akan segera memberitahu, merangkul saudara-saudaranya untuk segera mengenal kasih Kristus. Saudara, kalau melihat berita-berita yang terjadi saat ini, saudara tidak usah takut, ya. Saudaraku, sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, maka eskalasi konflik itu nanti akan sangat terbatas. Saudaraku, terbatas, belum akan merusak seluruh bumi. Saudaraku, jadi ini yang patut saudara pahami kali ini. Eskalasi konflik sepanjang Israel belum dimeteraikan, belum terjadi pertobatan massal untuk bangsa Israel, maka saudaraku, konflik peperangan besar itu masih akan dibatasi. Paling banyak 1/4 wilayah bumi nanti yang terkena dampaknya. Kalau saudara melihat nanti akan ada perang yang lebih besar lagi yang memakan 1/3 penduduk bumi mati, itu sangkakala yang ke-6. Kemudian yang terakhir itu perang Harmagedon, berawal dari lembah Megido, di mana di sana para raja dikumpulkan untuk melawan anak domba, untuk peperangan hari besar yang maha kuasa. Jadi kalau masih bangsa melawan bangsa, seperti sekarang ini kan masih bangsa melawan bangsa, ya saudaraku. Israel melawan Iran, Amerika melawan Iran, saudaraku. Itu kan masih bangsa melawan bangsa. Nanti ketika perang Harmagedon, itu para raja berkumpul melawan Tuhan. Sengaja, saudaraku. Mana yang namanya Yesus Kristus? Itu dikumpulkan oleh antikris di satu tempat yang bermula namanya itu di lembah Harmagedon, di lembah Megido. Saudaraku, itu agak jauh dari bait suci, ya saudaraku. Dari sana nanti akan timbul konflik yang memicu manusia menyangkal Tuhan Yesus dan memang sengaja mau melawan Tuhan Yesus. Mana yang mau datang? Mana anak domba? Mana Tuhan Yesus? Kalau sudah ada begitu manusia melawan Tuhan, itu baru nanti kehancuran dunia terjadi, pemusnahan terjadi secara massal di seluruh penjuru bumi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.